Bab 690. Melepaskan cangkangnya. Waktu berlalu dengan cepat, musim semi berlalu dan musim dingin tiba, dan 5 tahun berlalu. Musim dingin tahun ini datang lebih awal. Sebelum musim dingin tiba, salju dalam jumlah besar sudah menutupi bumi. Beberapa sisa daun mati di dahan membeku. Saat angin dingin bertiup, dedaunan layu dan salju turun bersamaan. Itu seperti umur seseorang. Meskipun dipenuhi dengan keengganan dan keengganan untuk pergi ketika angin dingin dan bersalju datang, mau tak mau mereka terbawa oleh angin sepoi-sepoi. Dalam 5 tahun ini, 5 orang lanjut usia meninggal dan 3 nyawa baru lahir. Seolah-olah siklus reinkarnasi mulai berputar sementara orang tidak menyadarinya. Sun Tai menjadi lebih tua. Rumahnya tepat di sebelah rumah Wang Lin. Rumah ini terang, tapi ada sedikit cahaya senja. Seperti manusia fana yang tahu waktunya hampir habis, dia tidak suka berdiam diri di dalam kamarnya. Dia duduk di halaman, memandang ke langit. Dia ditemani oleh kenangannya yang bersinar. Wang Ping sekarang berusia 10 tahun, tetapi dibandingkan dengan anak-anak lain di desa, dia tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun. Namun, wajah mungilnya memiliki lebih banyak warna dibandingkan 5 tahun lalu. Wang Ping yang berusia 10 tahun sangat tampan, dan semua penduduk desa menyukai anak yang berperilaku baik dan cantik ini. Di antara teman-teman bermainnya, banyak gadis kecil yang memiliki niat baik terhadap putra tukang kayu. Badai salju besar ini menyebabkan hari menjadi sangat dingin. Sun Tai dengan tenang duduk di halaman. Dia mengenakan mantel tebal saat dia melihat ke langit, dan matanya dipenuhi kenangan. Di sampingnya, Wang Ping juga mengenakan mantel tebal dan menatap langit dengan bingung. "Ping kenapa kamu datang ke sini untuk mengunjungi lelaki tua ini alih-alih menemani ayahmu?" Mata Sun Tai dipenuhi dengan kebaikan. Dia sangat menyukai anak ini dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Wang Lin, yang mengatakan dia tidak akan membiarkan anak ini berkultivasi, dia benar-benar akan mengajari anak ini semua yang dia tahu. Wang Ping cemberut dan berkata, dengan perasaan tidak senang, "Saya tidak akan kembali, Bibi Zhang ada di sana lagi." Sun Tai tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. "Nak, yakinlah, ayahmu tidak akan setuju." Wang Ping mengerutkan kening sambil menghitung dengan jarinya dan berkata, "Belum tentu. Kakek Sun, lihat berapa kali Bibi Zhang datang dalam 3 tahun terakhir. Saya terus menghitung, totalnya ada 12 kali. 12 kali, mengapa sebagian besar kakak perempuan dan bibi memperhatikan ayahku?" Sun Tai tertawa ketika dia melihat keluar halaman dan tersenyum. "Jangan khawatir tentang ayahmu. Lihat keluar, sepertinya putri kedua dari keluarga Zhou datang mencarimu." Wang Ping terkejut ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar halaman. Dia melihat seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun dengan wajah merah perlahan mendekat. "Kakak Wang, apakah kamu di sini?" Suara tajam gadis itu terdengar dari luar halaman. Wang Ping mengerutkan kening dan berteriak, "Saya tidak di sini, kamu harus pergi." Dengan itu, dia berjalan keluar dari halaman. Dia bahkan tidak melihat ke arah gadis dengan air yang menggenang di matanya dan berlari menuju rumahnya sendiri. Sun Tai melihat ini dan tidak bisa menahan tawa. Kebaikan di matanya menjadi semakin kuat. Saat ini, Wang Lin berada dalam situasi yang berbeda dari Sun Tai.
Dia mengerutkan kening saat menghadapi seorang wanita muda yang terus-menerus mengeluh. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Wang Lin tampaknya bertambah tua selama 5 tahun ini. Itu sama seperti saat dia berubah menjadi manusia fana. Agar tidak menakuti manusia, penampilannya tidak lagi muda dan dia telah memasuki usia parubaya. Perubahan di matanya memberinya temperamen yang aneh meskipun dia baru berusia parubaya. Wanita muda itu sangat feminin. Dia memandang Wang Lin dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Saudara Wang, lihat, Wang Ping sudah berusia 10 tahun dan menjalani kehidupan yang pahit tanpa seorang ibu. Jika Anda tidak peduli dengan diri sendiri, setidaknya pikirkan tentang anak itu." Putri dari keluarga Zhao di pintu masuk desa adalah seorang gadis cantik, dan dia bersedia mengikutimu. Dia bahkan berjanji akan memperlakukan anak itu seperti anaknya sendiri. Apa yang membuat kamu tidak puas? Senyuman pahit Wang Lin menjadi semakin kuat saat dia berkata tanpa daya, "Masalah ini, mari kita lupakan saja." Wanita muda itu tidak menyerah dan melanjutkan, "Ah, saudara Wang, mengapa kamu harus seperti ini? Aku tahu kamu tidak pernah menikah lagi karena kamu mencintai Ibu Ping Er. Namun, Anda tetap harus menjalani hidup Anda. Ketika saya melihat Anda datang ke sini 10 tahun yang lalu hanya dengan membawa seorang bayi, ibu ini, ya, saya belum menikah pada saat itu, tapi lihatlah saya sekarang. Anak saya sudah berumur 8 tahun. Tepat pada saat ini, Wang Ping tanpa ampun mendorong pintu. Dia memandang wanita muda itu dan duduk diam. Melihat wanita muda itu hendak melanjutkan berbicara, Wang Ping berteriak, "Ayah, saya lapar." Wang Lin menghela napas lega dan berkata, "Mari kita hentikan pembicaraan ini di sini." Wanita muda itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Kalau tidak bersedia, tidak perlu dipaksakan. Tetapi saudara Wang, jika kamu menyukai seseorang, kamu harus ingat untuk memberitahuku." Dia memandang Wang Ping dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Wang Ping. Wang Ping mendengus dan menghindar ke belakang. Wanita muda itu tertawa. "Anak ini memiliki temperamen yang besar. Kamu harus belajar pada ayahmu. Ayahmu mempunyai sifat paling lembut di desa. Kenapa lagi menurutmu semua gadis cantik ini ingin menikah dengannya?" Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah wanita muda itu pergi, Wang Ping bertanya, "Ayah, kamu?" Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Anak-anak tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Bibi Zhang melakukan ini dengan niat baik. Kemarilah dan minum obatmu." Mata Wang Ping membelalak saat dia melihat ayah ini dan cemberut. Tapi dia ingin mencarikan Ping Er sebagai ibu tiri. Ayah Er Huzi menganggap Er Huzi sebagai ibu tiri. Akibatnya, Er Huzi tidak cukup makan setiap hari dan selalu dimarahi. Wang Lin tertawa, lalu dia mengusap kepala Wang Ping dan tersenyum. "Oke, aku berjanji tidak akan mencarikanmu ibu tiri, oke? Sekarang minumlah obatmu." Wang Lin dengan senang hati mengambil mangkuk itu dan meminum semua obat dalam satu tegukan. Kali ini obatnya tidak terasa pahit, sebaliknya, ada sedikit rasa manis yang kering. Rasa manis ini datang dari hatinya, dari rasa cintanya pada ayahnya. "Ayah, dengan Ping Er menemanimu, kamu tidak akan kesepian. Tunggu sampai Ping Er besar nanti dan aku akan melayanimu sampai kamu tua." Wang Ping meletakkan mangkuknya dan dengan sungguh-sungguh memandang Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menepuk kepala Wang Ping.
Dia berjalan keluar ruangan menuju halaman dan mulai membersihkan salju dengan sapu. Begitu dia selesai membersihkan halaman, dia mengambil peralatannya dan mulai melakukan pekerjaan pertukangan. Wang Pin memperhatikan ayahnya melalui jendela dan merenung dalam diam. Ingatannya sangat bagus, jauh lebih baik dibandingkan anak-anak lain seusianya. Dia ingat dengan jelas ketika dia secara tidak sengaja bertanya kepada ayahnya di mana ibunya berada ketika dia berumur 4 tahun. Saat itu, ekspresi ayahnya sangat aneh. Dia tidak mengerti ekspresi apa itu, tapi sekarang setelah dia dewasa, dia mengerti. Itu adalah ekspresi sedih. Dia adalah anak yang bijaksana, jadi sejak saat itu, dia tidak pernah menanyakan tentang ibunya lagi. Setelah musim dingin tiba, badai salju lebat datang silih berganti. Ketika musim dingin tiba, penduduk desa menjadi kurang aktif. Hari-hari musim dingin berlalu hari demi hari dan tak lama kemudian angin musim semi datang. Perlahan-lahan menghilangkan dinginnya musim dingin. Sekolah desa dibuka pada musim semi. Anak-anak desa belajar membaca dan menulis di sana. Hari-hari berlalu dengan tenang seperti ini. Mereka tenang seperti air tanpa riak apapun. Di antara ketenangan, sedikit kelembutan membasuh hati Wang Lin yang lelah. Saat Wang Ping tumbuh dewasa hari demi hari, Wang Lin tidak lagi terus-menerus mengejar pencerahan tetapi diam-diam memperhatikan Wang Ping dengan hati seorang ayah. Selama 10 tahun ini, kecuali saat dia mengusir kebencian Wang Ping, dia tidak menggunakan mantra lain. Seolah-olah dia sudah melupakan segalanya. Namun, saat dia melupakan segalanya, pemahaman tentang siklus hidup dan mati diam-diam terbentuk di hati Wang Lin. Seiring pertumbuhan Wang Ping, hal itu menjadi lebih mendalam. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bagian kematian dari siklus hidup dan mati, namun dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang kehidupan. Seiring berjalannya waktu dan saat jantung daunnya menghilangkan rasa lelahnya, ia juga perlahan-lahan bergerak menuju penyelesaian. Setelah hidup dan mati yang sempurna, siklus karma akan terjadi berikutnya. Dao Wang Lin perlahan berkembang dalam kehidupan yang damai ini. Jika seorang kultivator yang kuat melihat perubahan seperti ini, mereka akan terkejut karena ini bukanlah perubahan sederhana melainkan perubahan besar dalam domain seseorang. Domain adalah pemahaman khusus yang dimiliki oleh para kultivator setelah alam surgawi hancur. Dapat dikatakan bahwa dao yang dijalankan seorang kultivator terbentuk dari wilayah kekuasaannya. Akar dari semua ini sangat terkait dengan domain. Oleh karena itu, setiap domain hampir tetap untuk setiap penggarap, dan sangat jarang sebuah domain berkembang. Alasan Liu Mei menarik perhatian leluhur keluarga Huan adalah karena wilayah kekuasaannya menunjukkan tanda-tanda evolusi. Hal ini menyebabkan nenek moyang keluarga Huan rela menyerah mencari manik yang menantang surga dan segera membawa Liu Mei kembali ke keluarga Huan. Akar penyebab semua ini, selain ingin melahap wilayah kekuasaannya, adalah dia takut orang seperti dia akan dicuri oleh orang lain. Wang Lin saat ini sedang berjalan di jalan ini. Namun karena ia kurang memahami bagian kehidupan dari domain hidup dan mati, meskipun ia telah menunjukkan tanda-tanda berevolusi ke domain karma, namun domainnya belum berevolusi. Hasilnya, masa kini adalah momen penting dalam kehidupan Wang Lin, bahkan bisa menentukan pencapaiannya di masa depan. Wang Lin agak memahami masalah ini. Namun, jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah membayar harga ini untuk kesempatan yang diimpikan semua petani lainnya.
Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dan 6 tahun lagi berlalu. Waktunya Sun Tai tiba. Tampaknya itu datang lebih awal dari yang diharapkan. Ketika dia terbaring di rumahnya sendiri, orang-orang yang ada di sana untuk mengirimnya pergi hanyalah Wang Lin dan Wang Ping. Saat ini, dia seperti dedaunan layu yang tertiup badai salju besar 6 tahun lalu. Wang Ping sudah berusia 16 tahun, dan dia mulai terlihat semakin mirip Liu Mei. Penampilan anak laki-laki seperti ini membuatnya sangat tampan. Namun, matanya murni dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Selama 16 tahun pertumbuhannya, dia mulai memahami banyak hal. Hal-hal seperti fakta bahwa kakek Sun sudah mengenal ayahnya sejak lama dan sangat menghormati ayahnya. Rasa hormat ini tidak pernah ditunjukkan melalui cara mereka berbicara atau di permukaan, itu datang dari tulang, dan Wang Ping dapat merasakannya dengan jelas. Wang Lin tampak lebih tua sekarang. Dia dengan tenang menatap Sun Tai dan perlahan berkata, "Sun Tai, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu saat itu." Bab 691. Pergi. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lolos dari hidup dan mati. Sun Tai memandang ayah dan anak di hadapannya dan menunjukkan senyuman. Saat ini, dia tampak damai saat dia membakar sisa hidupnya. Setelah mendengar janji Wang Lin, Sun Tai menatap Wang Lin dengan tajam. Dia tertanam dalam-dalam pada penampilan orang yang pernah berseteru dengannya. Matanya kabur dan dia tiba-tiba merasa seperti telah kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu, kembali ke alam surgawi hujan. Berbagai pemandangan melintas di matanya sebelum akhirnya berhenti di wajah tenang namun sedikit lebih tua di hadapannya. Jarak antara hidup dan mati sebenarnya sesingkat ini. Sun Tai tersenyum dan menutup matanya. Pada saat ini, aura mematikan di tubuhnya mencapai puncaknya dan lenyap sepenuhnya pada saat berikutnya. Kakek Sun, Wang Ping menitikkan air mata saat dia melihat wajah tenang Sun Tai dan mulai menangis. Wang Lin menghela nafas dan mengusap kepala Wang Ping. Matanya tenang. Dia telah melihat hidup dan mati, melihat melalui reinkarnasi. Hal-hal seperti itu bagaikan asap baginya, dia telah melihatnya, tetapi itu tidak akan melekat di hatinya. Makam Sun Tai berada di belakang desa Bulan Jatuh. Setiap orang yang meninggal di desa akan dimakamkan di sana. Wang Ping mengukir makam itu, dan di atasnya ia menulis, makam Sun Tai ditulis oleh cucunya Wang Ping. Ketika Wang Ping berusia 12 tahun, Sun Tai mengadopsi Wang Ping sebagai cucu tirinya. Wang Lin tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Sun Tai lebih tua dari Wang Lin dan cukup tua untuk menjadi kakek Wang Ping. Adapun hubungan antara dia dan Sun Tai, mereka adalah teman sebaya. Sun Tai bahkan sangat menghormati Wang Lin, seperti yang dirasakan Wang Ping. Makam Sun Tai tidak memiliki jenazah. Tubuh ini sudah menjadi toples abu di dalam tas pegangan Wang Lin. Ini adalah janji Wang Lin kepada Sun Tai. Wang Ping yang berusia 16 tahun bahkan lebih tampan. Dibandingkan dengan dia, Wang Lin tampak lebih tua. Berlalunya waktu menghilangkan penampilan Wang Lin, dan seiring dengan itu hilang pula minat para wanita desa untuk menjodohkannya. Namun, seiring bertambahnya usia Wang Ping, ketertarikan itu tertuju padanya. Namun, Wang Ping sangat mirip dengan ayahnya. Meskipun dia tampan, dia selalu bersikap sangat tenang. Biasanya, dia tidak banyak bicara, tapi ada sedikit kebijaksanaan di matanya.
1 tahun setelah Sun Tai meninggal, Wang Lin berada di halaman, memegang balok kayu dan mengukir dengan hati-hati. Wang Ping sedang duduk di samping, dengan tenang menatap ayah ini. Wajah ayahnya semakin keriput dan menjadi semakin tua. Wang Lin tidak mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, mengukir membutuhkan seseorang untuk menaruh hati dalam setiap pukulannya. Setiap goresan perlu diukir dalam ingatan seseorang. Hanya dengan begitu seseorang dapat dianggap sebagai pengrajin. Wang Ping mengangguk. Dia pun mengambil sepotong kayu dan mulai mengukirnya dengan hati-hati. Di bawah matahari terbenam, bayangan ayah dan anak itu membentang sangat panjang. Tidak banyak perbedaan dalam gerakan mereka, dan bahkan sikap mereka pun sangat mirip. Saat matahari terbenam, sosok-sosok itu perlahan-lahan ditakdirkan, tetapi sedikit pesonanya tampaknya tetap abadi. Setelah matahari akhirnya terbenam dan kegelapan menutupi bumi, Wang Lin menyalakan lampu di halaman dan dengan tenang bertanya, apakah kamu sudah selesai berpikir? Wang Ping meletakkan patung setengah jadi itu dan mulai merenung dalam diam. Wang Lin tidak mendesaknya tetapi duduk di samping dan mengambil patung Wang Ping untuk memeriksanya. Patung ini agak kasar, namun mampu menangkap 30% pesona. Patung itu adalah Sun Tai. Dia memiliki ekspresi arogan saat dia melihat ke langit. Tangannya membentuk segel dan aura aneh berkumpul di tubuhnya. Ada awan di bawah kakinya, membuatnya tampak seperti sosok legendaris. Wang Ping menundukkan kepalanya dan berbisik, "Ayah, kenapa ayah tidak membiarkanku mempelajari mantra abadi yang ditinggalkan kakek Sun?" Wang Lin menghela nafas. Pada akhirnya, Sun Tai tetap tidak menghormati keputusannya mengenai masalah ini. Dia telah menggunakan fakta bahwa dia telah menerima Wang Ping sebagai cucu angkatnya untuk secara diam-diam memberikan teknik kultivasi kepadanya. Semua ini tidak disembunyikan dari Wang Lin. Jika bukan karena Sun Tai yang mencoba menyebarkan metode kultivasinya kepada Wang Ping, dia tidak akan meninggal 4 tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Sebagai seorang ayah, Wang Lin bukanlah seorang ayah yang bertindak tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Dia memandang Wang Ping. Anak ini mewarisi penampilan ibunya, namun selama 16 tahun ini, dia telah belajar ketenangannya. Ketika mata Wang Ping bersinar dengan kebijaksanaan, Wang Lin merasa seperti sedang melihat versi lain dari dirinya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan lembut berkata, "Karena kehidupan seorang kultivator tidak cocok untukmu." Wang Ping memperlihatkan senyuman tipis ketika dia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, saya tidak pernah mengembangkan metode kultivasi yang diberikan kakek Sun kepada saya, tidak sekalipun." Wang Lin mengangguk. Dia secara alami mengetahui semua ini. Meskipun Sun Tai telah mewariskan metode kultivasinya, pada akhirnya Wang Ping tidak pernah mengembangkannya. Wang Ping menundukkan kepalanya dan bertanya, "Ayah, kamu juga abadi, kan?" Mata Wang Lin menunjukkan perubahan dan dia perlahan berkata, "Bukan makhluk abadi, hanya seorang kultivator." Wang Ping diam-diam merenung sejenak dan bertanya, "Ayah, apakah ayah ingin saya menjalani kehidupan biasa dan tidak mengikuti jejak ayah menjadi seorang kultivator?" Bulan berangsur-angsur naik ke langit. Saat cahaya bulan jatuh ke bumi, ada sedikit rasa dingin di dalam cahaya lembutnya. Angin sepoi-sepoi menyebabkan lampu bergoyang maju mundur. Api di dalam lampu mulai berkedip-kedip dan bercampur dengan cahaya bulan yang menyelimuti halaman. Wang Lin meletakkan patung Wang Ping. Dia melihat ke langit,
dan suaranya tidak menentu. Ya, jika Ping Er tidak mau, Wang Ping mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun dia berbicara seperti ini kepada ayahnya. Tatapan Wang Lin tertuju pada Wang Ping. Dia tidak berbicara tetapi dengan tenang menatap Wang Ping. Waktu perlahan berlalu. Wang Ping perlahan-lahan menundukkan kepalanya seolah dia takut menatap mata Wang Lin. Kehidupan seorang kultivator tidak cocok untukmu. Jangan menyebutkannya lagi. Suara Wang Lin sangat lembut namun tegas. Namun, tersembunyi di matanya, di mana Wang Ping tidak bisa melihat, ada jejak kesedihan. Kesedihan ini sangat kuat. Wang Ping dengan getir berkata, "Ya, ayah, saya tidak akan berkultivasi." Wang Lin tidak berbicara saat dia berbalik dan memasuki ruangan. Saat dia memasuki ruangan, suaranya terdengar. "Ping Er, makan obatmu." Wang Ping diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, bangkit, dan masuk ke kamar. Punggungnya tampak kecewa. Ayahnya tidak mengungkapkan keagungannya, namun dalam hati Wang Ping, keagungan itu sangat besar dan dia tidak berdaya untuk menolaknya. Dia hanya bisa mengikuti kemauan ayahnya dan menjalani kehidupan biasa. Selain berkultivasi, saya bisa memberikan Anda segalanya di dunia. Setelah Wang Ping meminum obatnya dan berbohong, suara Wang Lin perlahan terdengar. Wang Ping menutup matanya dan tidak berbicara. Dalam kegelapan, Wang Lin duduk sendirian di halaman, menatap kegelapan di hadapannya. Kesedihan melintas di matanya sekali lagi. Berlalunya waktu bagaikan cahaya bulan di kegelapan. Anda tidak dapat melihat kapan itu akan datang, dan ketika Anda melihatnya, cahaya bulan telah mendarat di tanah. Dalam sekejap mata, sudah 3 tahun sejak Sun Tai meninggal. Tahun ini Wang Ping berusia 19 tahun. Dia telah benar-benar menjadi seorang pemuda tampan. Meski masih ada sedikit ketidakdewasaan di wajahnya, kecuali jika dilihat lebih dekat, sangat sulit untuk melihatnya. Penampilannya menjadi semakin mirip dengan Liu Mei. Sebaliknya, Wang Lin menjadi lebih tua. Waktu 19 tahun telah meninggalkan bekas yang dalam di wajahnya. Pada tahun ke-19 setelah Wang Lin tiba di desa Bulan Jatuh, dia mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Wang Ping. Ketika mereka pergi, semua teman masa kecil Wang Ping datang untuk mengantar mereka pergi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, dan tatapan mereka terhadap Wang Ping dipenuhi dengan kebencian. Mata putri kedua dari keluarga Zhou sangat kesal. Namun, Wang Ping sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Dia mewarisi penampilannya dari Liu Mei, tapi dia mewarisi kepribadiannya dari Wang Lin. Dia tidak terlalu peduli dengan wanita. Selama 19 tahun ini, penduduk desa melahirkan dan meninggal, satu generasi menjadi tua sementara generasi baru tumbuh. Dibandingkan dengan ketika Wang Lin tiba di sini 19 tahun yang lalu, 3 atau 4 dari 10 orang telah meninggal. Pria kekar dari keluarga Zhou masih kokoh, tapi dia jelas tidak muda lagi. Dia berdiri di samping Wang Lin dan dengan sedih berkata, "Saudara Wang, dalam sekejap mata, hampir 20 tahun telah berlalu. Saya masih ingat Anda tiba di desa bersama Ping Er, tetapi sekarang Anda akan pergi." Wang Lin tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, "Saudara Zhou, saya telah mengganggumu selama ini. Namun, sekarang anak itu sudah dewasa, saya harus membawanya keluar untuk melihat dunia."
Pria kekar dari keluarga Zhou menghela nafas saat pandangannya tertuju pada Wang Ping, yang dikelilingi oleh gadis-gadis di desa, dan tersenyum kecut. Sepertinya putri kedua keluargaku tidak beruntung. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seharusnya anakku yang tidak beruntung. Tidak jauh dari situ, ekspresi Wang Ping normal saat dia dengan lembut berkata, "Kalian semua, hati-hati." Dengan itu, dia kembali ke Wang Lin. Namun, salah satu gadis berlari keluar dengan wajah merah dan berteriak, "Wang Ping, maukah kamu kembali lagi nanti?" Wang Ping berhenti. Tanpa berbalik, dia dengan lembut berkata, "Aku mungkin tidak akan." Mata gadis itu memerah dan dua aliran air mata jatuh di wajahnya. Dia sepertinya telah mendengar hatinya sendiri hancur. "Aku membencimu, Wang Ping." Gadis itu mulai menangis dan lari. Wang Ping mengerutkan kening saat dia tiba di samping ayahnya dan tetap diam. Pria kekar dari keluarga Zhou menghela nafas. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, hati-hati." Wang Lin memiliki pendapat yang sangat baik tentang pria yang terus terang ini, dan dia tertawa. "Hati-hati di jalan." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wang Ping mengikuti beberapa langkah di belakang sebelum ragu-ragu. Dia kembali menatap gadis yang melarikan diri dan menangis. Lalu dia menghela nafas dan pergi bersama Wang Lin. Wang Ping menyusul ayahnya dan mengerutkan kening. "Ayah, kenapa gadis-gadis itu merepotkan sekali? Terutama Zhou Ruotong itu." Wang Lin tertawa ketika dia kembali menatap Wang Ping. Karena mewarisi penampilan Liu Mei, ada sesuatu yang jahat pada ketampanan Wang Ping. Wang Lin berkata, dengan senyuman yang bukan senyuman, "Kamu tidak menyukai gadis dari keluarga Zhou." Wang Ping menghela nafas. "Saya tidak menyukainya. Hanya saja, saat dia menangis, aku merasakan sedikit keengganan di hatiku." Banyak gunung dan daratan. Meskipun bencana tahun lalu membuat energi spiritual di planet ini jauh lebih lemah, namun masih sedikit lebih baik daripada planet Suzaku. Sosok ayah dan anak selalu terlihat di antara pegunungan terkenal di planet Ranyun. Mereka mendaki gunung dan berdiri di puncak dunia. Mereka menyaksikan perubahan bumi dan awan yang tumpang tindih. Bumi telah menyusut drastis, seolah-olah mereka bisa melihat akhirnya hanya dengan tatapan mata. Saat mereka berada di puncak, angin bersiul di telinga mereka. Wang Ping berdiri di puncak, menatap kata itu. Seolah-olah jiwanya telah berevolusi. Saat mereka mendaki gunung demi gunung, tubuh lemahnya perlahan-lahan bertambah kuat. Di matanya, segala sesuatu tentang ayahnya luar biasa, entah itu 19 tahun damai, atau tantangan mereka saat ini melawan dunia. Setelah melewati puncak demi puncak, pikiran Wang Ping berkembang pesat. Seolah-olah dia telah melupakan segalanya yang mengembara di dunia. Meski satu-satunya orang yang menemaninya adalah ayahnya, gunung-gunung, air, langit, dan daratan ini seakan bisa merasakan kehadirannya dan mengikutinya. Tidak ada rasa kesepian, hanya kebebasan jiwa. Betapapun berbahayanya gunung itu, tidak bisa menghentikan duo ayah dan anak ini. Tidak peduli seberapa besar gunung itu, mereka semua jatuh di bawah kaki mereka. Meskipun tubuh Wang Ping adalah makhluk fana, hatinya dibentuk berulang kali hingga mencapai ketinggian baru. Untuk merasakan kehidupan melewati pegunungan, menenangkan pikiran dengan melintasinya, dan merasakan kekuatan saat melintasi setiap gunung. Namun, dia tidak boleh berhenti atau menyerah pada kekuatan ini,
jadi dia terus mendaki setiap gunung yang dia hadapi. Dia menggunakan tubuh manusia untuk mewarisi cita-cita Wang Lin yang menantang surga. Wang Lin tidak memberikan metode kultivasi apapun kepada Wang Ping, tetapi dia menggunakan metodenya sendiri untuk membantu memurnikan pikiran Wang Ping. Haus, minumlah air mata air. Lapar, makanlah beberapa buah-buahan dan sementara binatang buas. Lelah, beristirahatlah di tanah. Mengantuk, berbaringlah di bumi dan langit akan menjadi selimutmu. Waktu 3 tahun berlalu dengan cepat. Selama 3 tahun ini, rasa hormat Wang Ping terhadap ayahnya semakin kuat. Di matanya, ayahnya adalah orang paling menakjubkan di dunia. Setelah menaklukkan pegunungan, sungai berikutnya. Bayangan dua ayah dan anak ini akan muncul di seberang sungai di mana-mana. Mereka memandangi sungai-sungai yang megah dan mendengarkan suara gemuruh air yang nyaris menantang surga. Sebuah perahu terpencil menahan pandangan Wang Ping dan pikiran yang perlahan berkembang. Saat melintasi sungai, ia terus melaju dan menantang amukan ombak. Wang Lin dan Wang Ping meninggalkan bayangan mereka di mana-mana melintasi sungai besar yang mengelilingi sebagian besar planet Ranyun. Lebih banyak tawa keluar dari mulut Wang Ping, dan yang menyertai tawa ini adalah tawa hangat Wang Lin. Tawa seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Tawanya tampak menular dan membuat Wang Ping semakin bahagia. Seolah-olah selama ayahnya ada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Ayah, aku akan menghabiskan hidupku menemanimu. Bahkan dalam kematian, jika ada reinkarnasi, meskipun kita bukan lagi ayah dan anak, aku tidak akan pernah melupakanmu. Di sungai, suara Wang Ping sangat tegas. Perahu soliter ini menyusuri sungai melintasi lebih dari separuh planet Ranyun dan menuju ke laut. Perjalanan di darat telah usai, namun perjalanan melalui laut baru saja dimulai. Saat kapal berlayar melewati angin laut, dunia Wang Ping meluas tanpa batas. Pulau dan ombak berlalu satu demi satu. Dia melihat kilat surgawi menyambar permukaan air. Dia melihat seekor paus besar seukuran desa. Dia bahkan melihat Fata Morgana. Luasnya lautan jauh lebih luas dibandingkan daratan. Wang Ping merasa luasnya lautan itu seperti ayahnya, seolah terbentang selamanya. Setelah berintegrasi dengan lautan yang tak terbatas, ganasnya gunung, dan luasnya sungai yang tiada habisnya, ia mampu merasakan kehebatan dunia. Ketika Wang Lin dan Wang Ping kembali ke daratan 5 tahun kemudian, Wang Ping terlahir kembali. Meskipun dia masih manusia fana, jiwanya mengakomodasi dunia. Ketika mereka kembali, gunung terakhir yang mereka lintasi adalah Gunung Kuilian di sebelah desa Bulan Jatuh. Sifat kekanak-kanakan benar-benar hilang dari wajah Wang Ping yang berusia 27 tahun. Sebaliknya, matanya dipenuhi tekad. Selama 8 tahun perjalanan ini, ciri-ciri sifat iblis berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan ketampanan yang mutlak. Wajah tajam dan tampan ini mengandung senyuman secerah matahari dan bahkan mata yang lebih cerah. Melihat Wang Ping, Wang Lin tersenyum. Perjalanan ini adalah metode yang telah lama dipikirkan Wang Lin untuk membantu Wang Ping sepenuhnya menghilangkan kebencian di tubuhnya. Pil Liu Mei dan mantra Wang Lin hanya bisa menghilangkan sebagian besar kebencian, karena kebencian itu terlalu menyatu dengan jiwanya. Selama 20 tahun kedamaian, kebencian berangsur-angsur mereda. Dan 8 tahun evolusi jiwa memungkinkan Wang Ping memurnikan jiwanya. Tanpa disadari,
Wang Ping perlahan-lahan menghilangkan kebencian di jiwanya hingga hanya tersisa sedikit. Perak ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh pil atau mantra apapun. Itu hanya bisa dihapus melalui siklus reinkarnasi. Di bawah puncak Kuilian, Wang Lin memandang desa pegunungan di kejauhan dan bertanya, "Apakah kamu tidak ingin melihat?" Di sampingnya, Wang Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak pergi." Wang Lin tidak berbicara lagi dan melangkah menuju puncak gunung. Wang Ping mengejar ayahnya dan tertawa. "Ayah, ketika saya masih kecil, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa puncak Kuilian memiliki awan surgawi. Mereka mengatakan bahwa hanya dengan menghisap satu suap saja sudah membuat saya kebal terhadap penyakit selama 10 tahun. Saya selalu bertanya-tanya kapan ayah akan membawa saya ke sini." Wang Lin tersenyum tipis dan menatap Wang Ping dengan lembut. Duo ayah dan anak ini secara bertahap mencapai puncak gunung Kuilian yang tinggi ini. Awan yang tak terhitung jumlahnya melayang di puncak, seolah-olah mereka sedang menginjak awan. Wang Ping menarik napas dalam-dalam lalu menatap ayahnya. Meskipun gunung Kuilian sangat besar, namun tidak bisa dibandingkan dengan ayah ini. Meskipun gunung Kuilian tinggi, namun tidak bisa dibandingkan dengan ayahnya. Awan di kejauhan tampak semakin gelap, dan terdengar semburan kilat serta gemuruh guntur yang datang darinya. Kekuatan langit dan bumi ini menarik perhatian Wang Ping. Tidak lama kemudian, guntur semakin kencang. Angin basah bertiup diikuti hujan. Saat awan gelap mulai menyebar, hujan pun mulai semakin deras. Karena sudah lama tidak turun hujan, debu di bumi mulai berterbangan ke udara. Namun, sebelum terbang terlalu tinggi, ia dengan cepat menyatu dengan hujan yang turun dan kembali ke bumi lagi. Debu itu seperti para penggarap yang menentang surga yang ingin mencapai surga tetapi terjatuh karena hujan. Sama seperti para kultivator, berapa banyak titik debu yang bisa naik ke langit. Guntur dan hujan berlalu. Ayah dan anak di puncak gunung dengan tenang menyaksikan semuanya. Hujan ini seolah turun di mana-mana, namun tidak ada satupun yang mendarat di tubuh mereka. Selain gemuruh guntur dan desiran hujan, tidak ada suara lain. Guntur dan hujan datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Segera, awan menghilang dan pelangi yang tampak seperti menggantung di langit muncul di hadapan duo ayah dan anak itu. Pelangi itu indah dan berwarna-warni. 7 warna dalam jarak yang begitu dekat sepertinya mengandung sedikit petunjuk tentang dao surga. Namun, saat ini, ketenangan tersebut terganggu oleh suara siulan. Dari kejauhan, sebilah pedang terbang bersiul dengan dentuman yang menggelegar, seolah-olah pedang itu akan menghancurkan pelangi saat ia terbang melewatinya. Seorang pria paruh baya berdiri di dalam cahaya pedang. Orang ini memiliki aura surgawi saat dia berdiri di atas pedang terbang hijau yang mengeluarkan kilatan dingin. Saat dia terbang, dia segera melihat Wang Lin dan Wang Ping di puncak Kuilin dan terkejut. Bagi manusia untuk mendaki ke sini bukanlah hal yang normal, diperlukan tekad yang besar. Dia mengungkapkan ekspresi kekaguman tetapi tidak berhenti. Dia terbang melintasi gunung dan menuju ke kejauhan. Wang Ping menatap pria paruh baya itu sampai dia menghilang di cakrawala. Ini adalah pertama kalinya Wang Ping terlihat seperti ini. Hal ini sangat mengejutkan hatinya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Wang Ping bergumam, "Ayah itu. Apakah itu abadi?" Wang Lin menghela nafas dan perlahan berkata, "Ya." Wang Ping merenung lama sebelum dia mengangkat kepalanya.
Dia kemudian menatap ayahnya dengan matanya yang cerah dan dengan lembut berkata, "Ayah, bisakah saya benar-benar tidak berkultivasi?" Tatapan Wang Lin tertuju pada pelangi yang perlahan menghilang. Jauh di dalam matanya, dia mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepalanya. Wang Ping tidak berbicara lagi tetapi menatap ke tempat pria paruh baya itu menghilang. Setelah meninggalkan puncak Kuilian, Wang Ping terdiam. Mereka berjalan di jalan utama menuju kota sebelum naik kereta menuju kota besar. Sepanjang jalan, Wang Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selain kusir, hanya ada Wang Lin dan Wang Ping. Wang Lin melihat keluar, dan di matanya, kesedihan menjadi lebih kuat dan ada sedikit kepahitan yang tak terkatakan. Kereta itu benar-benar sunyi untuk waktu yang lama. Wang Ping menundukkan kepalanya dan berbisik, "Ayah, saya ingin berkultivasi." Ini adalah kedua kalinya dia mengatakan ingin berkultivasi. Pertama kali adalah ketika 10 tahun yang lalu. Tahun itu dia berumur 17 tahun. Wang Lin tidak menarik pandangannya saat dia terus melihat keluar dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak cocok untuk berkultivasi." Wang Ping melihat siluet ayah ini dan dengan enggan bertanya, "Ayah, kenapa?" Wang Lin menoleh. Seperti 10 tahun yang lalu, dia tidak berbicara, dia hanya menatap Wang Ping dengan tenang. Suara roda gerobak yang menggelinding perlahan datang dari luar dan menggantikan perjalanan waktu. Akhirnya, Wang Ping menunduk dan berbisik, "Saya mengerti, Ayah." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.